Ada puasa yang wajib, Allah yang wajibkan. Ada puasa yang wajib, sesungguhnya Allah tidak wajibkan, tapi manusia yang mewajibkan kepada dirinya sendiri. Puasa yang Allah yang mewajibkannya, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kewajibannya datang langsung dari Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 menguraikan tentang kewajiban puasa tersebut dengan segala macam penjelasan. Adanya puasa Ramadan, Allah juga yang mewajibkan. Kalau ada seseorang yang karena satu uzur tertentu, misalnya karena dia sakit atau dia mengadakan safar perjalanan, sehingga dia memilih tidak puasa di bulan Ramadan, maka Allah mewajibkan kepadanya untuk mengganti puasa Ramadannya itu. Ini Allah yang wajibkan. Adapun puasa yang diwajibkan oleh manusia kepada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. Jadi puasa nazar itu kita sendiri yang mewajibkan kepada diri kita. Sebetulnya hukum asalnya Allah tidak wajibkan, tapi begitu kita sudah nazarkan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Ada nazar yang bersifat mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak artinya ketika seseorang mengatakan saya wajibkan atas diriku untuk berpuasa 3 hari di bulan ini, menjadi wajib atas diri kita. Itu nazar yang bersifat mutlak. Ada yang muqayyad, yang terikat. Terikat artinya disyaratkan ketika mendapatkan nikmat tertentu atau terhindar dari musibah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, biasanya pada pertemuan kita yang lalu sebagai pengantar saya sampaikan yang berkaitan dengan fikih sholat. Tapi untuk hari ini sebagai pengantar kajian kita tentang fikih puasa. Di dalam Al-Quran ada 2 istilah yang digunakan untuk menamai puasa, yaitu as-saum dan as-siyam. Perbedaannya dengan melihat penggunaannya, kalau digunakan kata siyam, maka lebih merujuk kepada pengertian puasa secara fikih, pengertian yang terbatas, yaitu dalam arti al-imsak anil muftirat min aklin wa surbin wa jima'in wa ghairiha min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Siam itu adalah al-imsak, menahan diri dari al-muftirat, dari apa yang bisa membatalkan, baik yang berupa makan, minum, jima, hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ma'an niyah, dengan disertai niat. Berarti ada 2 rukunnya puasa. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Adapun kalau digunakan kata saum di dalam Al-Quran, maka maknanya lebih luas, bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Misalnya Maryam alaihassalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, pernah berkata, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya telah bernazar untuk Tuhanku bahwa saya akan saum. Saum yang beliau maksud yaitu falan ukallimal yauma insiyah, saya tidak akan berbicara kepada manusia sepanjang hari ini. Nyata puasanya puasa tidak bicara. Jadi kalau siam yang digunakan maknanya terbatas, puasa dalam pengertian fikih. Kalau saum maknanya lebih luas, menahan diri dari apa saja.
Nah, kita bahas yang berkaitan dengan fikihnya. Secara hukum, puasa itu, puasa yang diperintahkan ada dua macam. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib dua kategorinya. Ada puasa yang wajib Allah yang wajibkan. Ada puasa yang wajib sesungguhnya Allah tidak wajibkan, tapi manusia yang mewajibkan kepada dirinya sendiri. Puasa yang Allah yang mewajibkannya yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kewajibannya datang langsung dari Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 menguraikan tentang kewajiban puasa tersebut dengan segala macam penjelasannya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam puasa seperti yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dijelaskanlah di ayat 185, puasa yang dimaksud yaitu syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ini Allah yang wajibkan. Yang kedua yaitu qadanya puasa Ramadan. Allah juga yang mewajibkan. Kalau ada seseorang yang karena satu uzur tertentu, misalnya karena dia sakit atau dia mengadakan safar perjalanan sehingga dia memilih tidak puasa di bulan Ramadan, maka Allah mewajibkan kepadanya untuk mengqada, mengganti puasa Ramadannya itu. Ini Allah yang wajibkan. Adapun puasa yang diwajibkan oleh manusia kepada dirinya sendiri yaitu puasa nazar. Jadi puasa nazar itu kita sendiri yang mewajibkan kepada diri kita. Sebetulnya hukum asalnya Allah tidak wajibkan, tapi begitu kita sudah nazarkan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Ada nazar yang bersifat mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak artinya ketika seseorang mengatakan saya wajibkan atas diriku untuk berpuasa 3 hari di bulan ini, menjadi wajib atas diri kita. Itu nazar yang bersifat mutlak. Ada yang muqayyad yang terikat. Terikat artinya disyaratkan ketika mendapatkan nikmat tertentu atau terhindar dari musibah tertentu. Misalnya ada yang bernazar, kalau anak saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Jadi disyaratkan kepada perolehan nikmat. Maka ketika nikmat itu diperoleh, anak kita lulus ujian, wajiblah kita puasa 3 hari itu. Atau pada terhindarnya dari musibah. Ada yang bernazar, kalau saya selamat dalam perjalanan ini, misalnya kita naik pesawat tiba-tiba terjadi turbulensi, goncangan yang hebat, kita merasakan kecemasan, kekhawatiran, lalu bernazar, kalau saya selamat ini mendarat pesawat dengan selamat, saya puasa 3 hari. Alhamdulillah pesawat mendarat dengan selamat, wajiblah kita untuk berpuasa 3 hari. Itu namanya puasa nazar. Sebetulnya nazar itu menurut sebagian ulama hukum asalnya makruh, tidak disukai. Tapi begitu dinazarkan dan terpenuhi, wajib untuk dilaksanakan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahwa nazar itu tidak menyebabkan sesuatu terjadi. Jadi memang dia pasti terjadi bukan karena nazar kita, tapi itu diantaranya cara Allah untuk mengeluarkan hartanya orang yang kikir. Misalnya saya Pak ya, saya jarang sekali untuk menyumbang ke masjid. Saya jarang Pak. Contoh ini. Lalu saya kemudian bernazar, pokoknya kalau sembuh dari penyakitku ini saya sumbang ke masjid 5 juta. Alhamdulillah saya sembuh Pak. Nah, sebetulnya tanpa bernazar itu memang saya akan sembuh. Jadi bukan gara-gara saya bernazar kemudian saya jadi sembuh. Tanpa nazar pun saya sembuh. Tapi itu cara Allah untuk mengeluarkan uang saya, ya, supaya saya berimpak. Karena selama ini saya jarang berimpak. Akhirnya dengan nazar, maka mau tidak mau harta itu harus dikeluarkan karena nazar wajib untuk ditunaikan. Jadi hukum asalnya nazar menurut sebagian ulama itu makruh. Tapi begitu sudah dinazarkan menjadi wajib untuk dipenuhi. Ini puasa yang wajib. Nah, puasa yang sunnah ini yang banyak sekali kategorinya. Di antaranya yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku yaitu Rasulullah memberi wasiat pesan kepada saya supaya saya menjaga 3 amalan. Nah, salah satu dari ketiga amalan yang Nabi pesankan kepada Abu Hurairah, dan kata Abu Hurairah, "Fala ada'uhunna."
saya tidak akan pernah meninggalkan amalan itu hatta ufarika dunia, sampai saya meninggal. Nanti saya mati baru saya tidak kerjakan lagi. Nah, salah satu pesannya Nabi yaitu bisyami salasati ayam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, disunnahkan tiap bulan kita puasa minimal 3 hari. Dan ini bersifat mutlak. Mau di awal bulan silakan, tengah bulan silakan, akhir bulan silakan. Mau di hari apapun, usahakan setiap bulan pernah puasa 3 hari setiap bulan. Hikmahnya, karena dalam agama man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau ada yang puasa 1 hari, itu pahalanya seperti puasa 10 hari. Kalau 2 hari berarti seperti puasa 20 hari. Kalau 3 hari kita puasa sunnah berarti seperti puasa 30 hari atau seperti puasa 1 bulan. Nah, kalau tiap bulan minimal kita puasa 3 hari, berarti seperti puasa sepanjang tahun itu. Jadi usahakan setiap tahun kita pernah puasa apapun itu. Boleh kita gabungkan dengan puasa sunnah yang lain, boleh digabungkan. Misalnya hari Senin kita puasa, nanti Senin depannya lagi, sudah termasuklah juga dalam cakupan perintah untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan itu. Dapat 2 pahala. Pahala puasa Senin dan pahala berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, khusus untuk hari Senin disebutkan di dalam hadis. Su'ila Rasulullah SAW an siyami yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Nabi menjawab yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Wa su'ila an siyami yaumi Asyura. Terus Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Maka Nabi menjawab yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Wa su'ila an siyami yaumil isnain. Nabi ditanya lagi tentang puasa hari Senin. Maka Nabi kemudian mengatakan yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan. Ya, wa yauma unsil alayya, dan hari diturunkan wahyu pertama kali kepada saya. Jadi puasa hari Senin karena itu adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun puasa hari Kamis, Nabi jelaskan alasannya. Nabi SAW menjawab bahwa yaumun tu'radu fihil a'mal ila rabbil alamin. Fa ana uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Ya, hari Kamis itu adalah hari ketika amal ibadah itu diangkat catatannya kepada Allah. Maka saya senang apabila pada saat amal ibadah saya diangkat catatannya, saya dalam keadaan berpuasa. Itu di hari Kamis, Pak. Hari diserahkan catatan amal. Catatan amal itu ada yang diserahkan harian, setiap hari diserahkan catatannya, itu di waktu subuh. Ada yang setiap pekan, di hari Kamis. Ada yang setiap tahun itu pada fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan Sya'ban. Kemudian disunahkan juga kita memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu 4 bulan. Muharram, di mana kita ada di dalamnya saat ini. Kemudian di bulan Rajab, lalu kemudian bulan Zulkaidah dan Zulhijjah. Ya, ada seorang sahabat dari perkampungan Bahiliyah datang menemui Nabi. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ata'arifuni, wahai utusan Allah, masih kenal saya tidak?" Nabi pandang, "Tidak. Siapa kamu ini?" "Jitu kapil amil awal. Saya kan juga datang menemuimu ya Rasulullah tahun lalu." "Oh iya betul. Saya tadi tidak mengenalimu karena berubah sekali kondisimu. Dulu sehat, kok sekarang kurus sekali nih. Makanya rahalak, apa yang membuat kondisimu berubah?" Kata sahabat tadi, "Bagaimana saya tidak kurus ya Rasulullah? Ma akaltu ta'aman munzu an faraktuka illa bilaila." Sejak tahun lalu sampai hari ini 1 tahun, saya tidak pernah makan di malam hari. Saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Maksudnya saya puasa terus itu ya Rasulullah. Jadi 1 tahun puasa terus. Nabi tidak memuji, Nabi malah menegur dengan halus. "Falima azabta nafsa." Kenapa kamu menyiksa diri begitu? Sum sahra sabri, cukup kau puasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan. Kalau mau puasa sunnah, yauman min kulli syahr, 1 hari mau tiap bulan. Kata sahabat tadi, "Zidni fa inna biku." Tambah-tambah lagi ya Rasulullah. Masa cuma 1 hari? Yaumain min kulli syahr. Kalau begitu 2 hari lah setiap bulan. Kata sahabat tadi, "Zidni fa inna biku." Tambah-tambah lagi ya Rasulullah. Masa cuma 2 hari lah saya ini kuat? Kata Nabi, "Salasata ayyam min kulli syahr." Kalau begitu 3 hari setiap bulan.
Kata sahabat tadi, zidni fa inna bi kuat. Tambah lagi ya Rasul, karena saya kuat. Kata Nabi, kalau begitu puasalah di bulan-bulan haram, tinggalkan puasa, tinggalkan. Maksudnya selang-seling Pak. Bisa 3 hari, atau sehari puasa sehari, tidak bisa selang-seling. Misalnya kita sudah puasa kemarin Rabu, Kamis, Jumat 9, 10, 11 Muharram, bisa istirahat dulu hari ini 12 Muharram. Nanti besok lagi ya 13 Muharram. Sekalian puasa hari-hari putih, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu puasa setiap tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan-bulan Qamariyah. Itu beberapa puasa yang disunnahkan. Saya kira itu pengantar kajian kita. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain, masalah fikih, masalah salat, masalah yang lainnya, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, Ibu yang mau ditanyakan, diskusikan, saya persilakan. Nah, ada. Silakan ya. Akikah. Baik. Terus semuanya pendapat orang tua yang artinya atau dirinya Akikah. bagaimana? Oke. Paling tidak ada 3 pendapat ulama tentang hukum akikah yang mewajibkan mazhab Zahiriyah namanya. Mazhab Zahiriyah. Tapi mazhab ini sudah punah, tidak ada lagi sekarang. Mazhab Zahiriyah pendirinya Abu Dawud Az-Zahiri. Kemudian dikembangkan oleh seorang ulama dari Andalusia Spanyol namanya Ibnu Hazm. Terkenal sekali, rahimahullah. Ini mazhab Zahiriyah. Zahiriyah itu artinya tekstualis. Membaca Quran, membaca hadis, tekstualis. Ya, seperti bunyinya Pak, tekstual. Tidak banyak tafsir-tafsirnya. Itu yang mewajibkan. Nah, tapi mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Itu pendapat jumhur, termasuk mazhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia. Hanafi sunnah pun tidak. Ya, tapi tidak dilarang, tapi tidak sunnah juga ya, boleh-boleh saja kalau mau. Nah, apa dasarnya? Di antaranya mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, di hadis disebutkan al-ghulam murtahan bi akikatihi yusba anhu fil yaumis sabi min wiladatihi. Anak itu tergade oleh akikahnya yang disembeli pada hari ke-7 dari kelahirannya. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi ada 3 amalan yang disunnahkan pada hari ke-7 kelahiran anak. 1 akikah, menyembeli 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Yang kedua memberi nama di hari ke-7. Bisa juga di hari pertama sudah langsung dikasih nama. Kemudian yang ketiga mencukur rambutnya. Lanjutannya ditimbang lalu bersedekah seberat timbangan rambutnya tersebut. Nah, ini sunnah-sunnah. Cuma 2 pendapat ulama, hari ke-7 itu yang bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i hari lahir dihitung. Ya, kalau lahir hari ini hari Sabtu ya, berarti hari ke-7-nya hari Jumat. Tapi kalau mazhab Maliki hari lahir tidak dihitung. Kalau lahir ke hari ini hari Sabtu, hari pertamanya hari Ahad. Jadi nanti hari ke-7-nya sama dengan hari lahirnya. Kecuali kalau itu anak lahir sebelum subuh. Nah, misalnya lahir ke tengah-tengah malam begitu, tadi malam lahir, maka Sabtunya tetap dihitung. Tapi kalau sudah subuh dia lahir, pagi-pagi begini atau siang-siang begini lahir, tidak dihitung ini hari Sabtunya. Hari pertamanya Ahad. Jadi hari ke-7-nya hari Sabtu itu Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i mau lahir sebelum subuh, sesudah subuh, hari lahir tetap dihitung. Ini pendapat yang lebih kuat, hukumnya sunnah. Apa maksudnya tergadai? Anak itu tidak bisa memberi syafaat kepada orang tua di hari kemudian kalau anak itu tidak diakikah oleh orang tuanya. Jadi seyogianya kita memperhatikan sunnah ini, akikahlah anak kita. Kalau misalnya kita tidak diakikah, boleh tidak kita mengakikah diri sendiri? Boleh. Akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi ba'dal bi'sa. Nabi mengakikah dirinya sendiri setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Hukumnya boleh mengakikah diri kita sendiri. Boleh Pak. Nah, cuma kalau mazhab Hanafi lebih longgar lagi, lebih simpel lagi. Sebetulnya perintah kurban itu sudah menggugurkan perintah akikah. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau orang sudah kurban biar tidak akikah lagi. Tidak seperti pandangan sebagian orang di masyarakat.
Ini masyarakat Pak, tidak bisa itu kurban kalau tidak akikah dulu. Tidak, justru kalau masa Nabi, kalau sudah kurban biar tidak akikah lagi. Kan kalau umur sudah 50 tahun nih Pak, kita belum akikah, baru mau akikah, diundang tetangga-tetangga jamaah masjid. Acara apa ini Pak, akikah? Oh ada lagi cucu? Bukan. Jadi saya sendiri yang mau akikah. Ya, sudah. Ya, jadi biar kita kurban saja, itu sudah menggugurkan perintah akikah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita tetap mau akikah atas nama diri, boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Tidak harus dimasak Pak. Justru paling bagus kalau dibagikan dalam bentuk daging yang mentah. Dikirim saja ke panti asuhan atau kemana Pak yang bisa memanfaatkannya. Itu tentang akikah. Allahu a'lam. Siapa? Tidak ada. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa pada sultan. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'am yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali sebatas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang sempurna ilmunya dan maha luas kebijaksanaannya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang dalam mengenai agama, ajarkan kepada kami pengetahuan tentang Al-Qur'an, terutama yang sukar untuk difahami. Allahumma arhamna warham masyayikhana wa akrimna wa akrim masyayikhana wa ghfir lana wa li ihwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi guru-guru kami, muliakan guru-guru kami. Ampuni dosa semua orang Islam, orang beriman, laki-laki, perempuan yang masih hidup, yang sudah meninggal. Engkau dekat di hati kami, mendengarkan permintaan, mengabulkan doa, dan maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman shalla fihi wa amila fihi alkhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.